Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 2110604010, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dosen pengampu Ibu Ria Agustina LCMA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hadis zakat hewan, unta, sapi, dan kambing. Yang pertama, ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu unta dan sebagai macam jenisnya. Yang kedua, sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau. Yang ketiga, kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk kambing kacang atau ma'il dan domba. Mengenai kewajiban zakat pada 3 jenis hewan ini dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik mengenai surat Abu Bakar tentang zakat. Hewan ternak dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagangan, walau yang diperdagangkan cuma 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, atau 1 ekor unta. Yang kedua, hewan ternak yang diambil susu dan digembalakan di padang rumput disebut sa'imah. Hewan seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai nisab dan telah memenuhi syarat lainnya. Yang ketiga, yaitu hewan ternak yang diberi makanan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput atau tidak digembalakan. Seperti ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diniatkan untuk diperdagangkan, juga tidak termasuk hewan sa'imah. Yang keempat, hewan ternak yang diperkerjakan seperti untuk memikul barang dan mengharap sawah. Zakat untuk hewan ini adalah hasil upah dari jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai haul dan nisab. Yang selanjutnya itu syarat wajib zakat hewan ternak. Yang pertama, ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakan, dan diambil minyaknya. Jadi, ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengakhiri sawah, memikul barang, dan pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlukan untuk bekerja, maka tidak ada hewan ternak. Yang kedua, yaitu ternak disebut al-sa'imah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang dimaksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah dan bukan dari hasil usaha manusia. Yang ketiga, itu telah mencapai nisab, yaitu kadar minimal dikenai zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagaimana berlaku umum dalam zakat. Yang keempat, yaitu memenuhi syarat haul atau bertahan di atas nisab selama setahun. Selanjutnya itu dalil bahwasanya hewan ternak harus memenuhi syarat sa'imah dikumpulkan dari hadis Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis Abu Bakar tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sadaqatil ghanami fi sami'atiha ila kanat arba'ina ila ishrina wa Atisha, yang artinya mengenai zakat pada kambing yang dikembalakan dan diternakkan jika telah mencapai 40 sampai 120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing. Berdasarkan mafhum sifat dapat dipahami bahwa jika hewan ternak bukan sebagai sa'imah, maka tidak ada kewajiban zakat dengan 1 ekor kambing, unta, dan sapi dikiaskan dengan kambing. Sedangkan mengenai nisab dan kadar wajib zakat langsung dijelaskan dengan tabel-tabel berikut untuk memudahkan. Ketentuan ini berasal dari hadis Anas tentang surat Abu Bakar mengenai zakat, sedangkan untuk ketentuan ternak sapi dijelaskan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata, ba'asanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani fa'marani an akhudha min kulli salasina baqaratan tabi'an aw tabi'atau wa min kulli arba'ina musinnah, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi dan ada zakat dengan kadar 1 ekor sapi atau sapi jantan umur 1 tahun atau tabi'ah atau sapi betina umur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah, yaitu sapi berumur 2 tahun. Yang selanjutnya itu kadar wajib zakat pada unta. Nisab jumlah unta 5 sampai 9 ekor, kadar wajib zakatnya 1 kambing. 10 sampai 14 ekor, kadar wajib zakatnya 2 kambing. 5 sampai 19 ekor 3 kambing, 20 sampai 24 ekor 4 kambing, 25 sampai 35 ekor 1 bintu makhot atau unta betina berumur 1 tahun.
36 sampai 45 ekor satu bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun. 46 sampai 60 ekor satu hiko atau unta betina berumur 3 tahun. 61 sampai 75 ekor satu adza'ah atau unta betina berumur 4 tahun. Selanjutnya 76 sampai 90 ekor 2 bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun. 91 sampai 120 ekor 2 hiko atau unta betina berumur 3 tahun. 121 ekor ke atas setiap kelipatan 40, 1 bintu labun setiap kelipatan 50, 1 hiko. Selanjutnya kadar wajib zakat pada sapi. Nisab atau jumlah sapi 30 sampai 39 ekor itu kadar wajib zakatnya 1 tabi atau sapi jantan berumur 1 tahun atau tabi'ah sapi betina berumur 1 tahun. Yang kedua itu 40 sampai 59 ekor yaitu 1 musinna atau sapi betina berumur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor yaitu 2 tabi. Yang keempat itu 70 sampai 79 ekor yaitu 1 musinna dan 1 tabi. 80-89 ekor yaitu 2 musinna. 90-99 ekor kadar wajib zakatnya itu 3 tabi. 100 sampai 109 ekor itu kadar wajib zakatnya 2 tabi dan 1 musinna. 110 atau sampai 119 ekor 2 musinna dan 1 tabi. 120 ke atas setiap 30 ekor 1 tabi atau tabi'ah, setiap 40 ekor 1 musinna. Yang terakhir itu kadar wajib zakat pada kambing atau domba. Nisab jumlah kambingnya 40 sampai dengan 120 ekor. Kadar wajib zakatnya itu 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis ma'il yang berumur 2 tahun. Yang kedua itu 121 sampai 200 ekor. Itu kadar wajib zakatnya 2 kambing. 201 sampai 400 ekor itu 3 kambing. 401 ke atas itu kadar wajib zakatnya setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.